berkaitan dengan sifat hasad ini, ada hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatai, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu al-Qur'an, seseorang yang diberikan kepandaian Al-Quran oleh Allah, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Wa rajulun adahullahu mala, dan seseorang yang diberi harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa anna an-nahar, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Para ikhwan, dari hadis di atas, ternyata kita itu boleh punya hasad terhadap seseorang. Ini pengecualian. Boleh kita hasad kepada dua orang. Yang pertama adalah kepada orang yang diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Lalu orang itu senantiasa membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Jadi yang pertama, kita berarti boleh hasad kepada orang ini. Yang kedua adalah kita boleh hasad kepada seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menginfakkan hartanya di malam atau di siang hari. Ini bahwa kalau sifat hasad itu awalnya tidak boleh kita lakukan kepada orang, tetapi kita boleh hasad kepada dua orang ini. Nah, dalam arti apa? Kita merasa hasad karena apa? Dia itu pertama diberikan kepintaran oleh Allah di dalam membaca Al-Quran. Dan bukan hanya pintar di dalam ilmu Al-Quran, tetapi dia juga senantiasa membaca dan mengamalkannya. Dan yang kedua adalah kepada seseorang yang Allah berikan harta, dan dengan hartanya dia menginfakkan baik di malam ataupun siang hari. Jadi ketika dia itu banyak harta, malah sedekahnya semakin banyak. Nah, itu kita jadi hasad kepada dia gitu. Nah, hasad ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, meski tidak berpindah padanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang itu hilang. Bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah kepadanya. Itu jadi dia itu hasad yang pertama itu adalah dia itu hasad kepada orang yang punya nikmat banyak. Dia berharap bahwa nikmat hilang, walaupun nikmat itu dia tidak menginginkan berpindah kepada dirinya. Nah, seharusnya kan setiap orang ini memperhatikan bahwa setiap nikmat itu sudah pas diberikan oleh Allah pada setiap makhluknya, sehingga kita itu nggak perlu iri, nggak perlu hasad kepada orang yang mendapatkan rezeki lebih dari kita, atau kita tidak perlu adanya iri atau hasad itu kepada orang yang punya harta lebih daripada kita. Ini sebagaimana firman Allah, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.
Karena bagi orang-orang laki-laki dan bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, hasad yang kedua adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Lalu apa? Berkeinginan nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Ya. Nah, tingkatan hasad yang kedua ini sama haramnya, namun lebih ringan dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah tidak punya maksud pada nikmat orang lain. Artinya dia tidak tertarik dengan nikmat orang lain. Namun, ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Hasad seperti ini membuat seorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Nah, contohnya mungkin kalau kita ada tetangga, ya, tetangga itu miskin, nah kita merasa senang, ya, kita tuh rajin ngebantu sama dia kalau ada kekurangan, ada keperluan kita kasih. Tetapi ketika tetangga kita itu menjadi kaya, maka timbullah tadi hasad kita naik. Yang keempat adalah tingkatan dari hasad ini adalah tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang lain lebih dari dirinya, barulah ia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain hilang sehingga tetap sama dengannya. Ya. Nah, kalau ini berarti bahwa orang itu tidak mau orang lain itu lebih dari dirinya. Minimal sama haruslah. Jadi orang lain itu nggak boleh lebih dari dirinya. Dan yang kelima adalah menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut dengan ghibthah, ya, sebagaimana terhadap dalam hadis tersebut.